Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tarwe. Teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Gimana persiapan menuju SKB? Sudah matang belum? Harus matang ya, karena ini kesempatan kalian tahun ini penerimaan CPNS paling banyak di setiap formasi ya. Teman-teman, saya cuma ngasih info nih, teman-teman yang mengambil formasi bidan ya, khususnya bidan terampil atau bidan ahli pratama. Kemarin kan kisi-kisi Permen Pen RB sudah dikeluarkan ya, yang terbaru di 2021 tuh. Nah, di situ ada tentang pelayanan kehamilan nih. Nah, kali ini kami akan men-sharing contoh soal asuhan kebinaan kehamilan fisiologis teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal itu, jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen sebagai tanda support kalian ke kita. Boleh dong komen-komen di bawah mau dibikinin video apa ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal ya. Nyonya R berusia 24 tahun datang ke PMB UK 27 minggu. Mengatakan ini kehamilan pertama dan belum pernah mengalami keguguran. Pemeriksaan fisik didapatkan DJJ berada di sebelah kiri dari ibu. Diagnosis yang tepat di atas adalah A. Ibu usia 24 tahun, G1P0A0, UK 27 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, PUKI presentasi kepala fisiologis. B. Ibu usia 24 tahun, UK 27 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, PUKI presentasi kepala fisiologis. C. Ibu usia 24 tahun, UK 27 minggu, G1P0A0. D. Ibu usia 24 tahun, UK 27 minggu, G1P0A0, janin tunggal hidup intrauterin, PUKI. E. Ibu usia 24 tahun, UK 27 minggu, G1P0A0, janin tunggal hidup intrauterin, PUKI presentasi kepala. Ya, apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah A ya. Diagnosa kebidanan yang tepat pada ibu adalah ibu usia 24 tahun, G1P0A0, UK 27 minggu. Janin tunggal, hidup intrauterin, PUKI, presentasi kepala, fisiologis. Oke, lanjut nomor 2. Nyonya K berusia 23 tahun datang ke PMB pada tanggal 25 Januari 2021, mengatakan sudah tidak haid lagi 2 bulan, mengeluhkan mual muntah pada pagi hari, HPAT tanggal 20 November 2020. Kapan perkiraan kelahiran ibu? Ini tanyakan HPL-nya teman-teman. A. 13 Juni 2021, B. 13 Juli 2021, C. 27 Juli 2021, D. 27 Agustus 2021, dan E. 14 Juli 2021. Ini gampang ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D. HPHT-nya kan 20 bulan 11 2020, maaf ya. Rumusnya kan gampang nih, tinggal yang tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9. Jadi HPL-nya 27 Agustus 2021. Oke, soal selanjutnya. Nyonya F usia 24 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 3 jari di atas simfisis. Selanjutnya bidan melakukan imunisasi TT1. Pada UK berapa TT2 diberikan? A. 13 minggu, B. 14 minggu, C. 15 minggu, D. 16 minggu, E. 17 minggu. Berapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. 16 minggu. Ini ya teman-teman ya. Pemberian TT1 itu dilakukan sedini mungkin ya. TT2 selang 4 minggu setelah TT1, TT3 selang 6 bulan setelah TT2, TT4 selang 1 tahun setelah TT3, TT5 selang 1 tahun setelah TT4. Oke, gampang ya.
Nyonya P datang ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksakan kehamilan keduanya. Dari hasil USG, tampak uterus atau rahim berbentuk sebesar telur angsa. Kelamin dan kandungan mulai tampak. Berapa kira-kira usia kehamilan Nyonya P saat ini? Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman. Pada usia kehamilan 3 bulan atau 12 minggu ya, rahim ibu itu berbentuk sebesar telur angsa, terus kelaminnya atau seks dan lanugumnya itu mulai tampak ya. Sekarang nomor 5. Aduh maaf, jawabannya sudah muncul. Nyonya F datang ke bidan memeriksakan kehamilannya. Yang pertama, Nyonya F ingin mengetahui kepastian kehamilannya selain sangat memperhatikan secara seksama setiap perubahan fisik yang terjadi pada setiap harinya. Berdasarkan anamnesa tersebut, Nyonya F mengalami adaptasi perubahan fisiologis usia kehamilan A 1-12 minggu, B 2-14 minggu, C 3-16 minggu, D 4-18 minggu, dan E 5-20 minggu. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Maaf ya, jawabannya udah ketahuan duluan. Ya. Selama kehamilannya, ibu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis seperti sangat tingginya keingintahuan tentang kondisi janin yang dikandungnya, terutama pada usia kehamilan 1-12 minggu, yaitu trimester 1 ya teman-teman. Aduh maaf, ini yang nomor 6 juga sudah ketahuan jawabannya. Apa ya teman-teman? Nomor 6. Nyonya B usia 30 tahun datang ke bidan A untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil anamnesis didapatkan keluhan gusi sering berdarah. Pemeriksaan didapatkan dalam keadaan baik. Keluhan gusi berdarah yang dialami ibu disebut A. Gingivitis, A. Stomatitis, E. Epulsi, E. Epihilis, E. Candidiasis. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Keluhan gusi berdarah yang dialami Nyonya B disebut epulis. Epulis adalah tumor jinak ya teman, yang berada pada atas gingival atau gusi. Epulis juga dapat diartikan pembesaran gingival. Epulis gravidarum adalah satu jenis epulis. Epulis jenis ini bisa terjadi karena reaksi jaringan granulomatik yang berkembang pada gusi selama masa kehamilan. Tumor ini adalah tumor jinak pada jaringan lunak mulut. Umumnya terjadi pada ibu hamil ya. Oke, next. Pada usia kehamilan 24 minggu, TFU setinggi A. Tepi atas simpisis. Aduh, maaf teman-teman. B. 3 jari di atas simpisis. C. Pertengahan simpisis dan pusat. D. Setinggi pusat. E. 5 jari di atas simpisis. Jawabannya adalah D. Setinggi pusat ya. Gambaran TFU dikonversikan dengan usia kehamilan. Sebelum minggu 11, fundus belum teraba dari luar. Kemudian minggu 12, perkiraan 1-2 jari di atas simpisis. Minggu 16, pertengahan simpisis pusat. Minggu 20, 3 jari di bawah pusat. Minggu 24, setinggi pusat. Minggu ke-28, 3 jari di atas pusat. Minggu 32, pertengahan prosesus sipioideus dan pusat. Minggu 36, 3 jari di bawah prosesus sipioideus. Minggu 40, pertengahan antara prosesus sipioideus dan pusat. Nah, patokannya ada di setinggi pusat ya teman-teman. Nanti tinggal kita kurangi, misalnya di 20 minggu 3 jari di bawah pusat. Apa ya? Oke, next nomor 8. Pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina, sehingga tampak merah yang kebiruan. Tanda ini disebut A. Tanda Hegar, B. Tanda Chadwick, C. Tanda Piskacek, tanda Braxton-Hicks, tanda kehamilan. Jawabannya adalah B ya. Tanda kemungkinan hamil teman-teman ya. Piskacek nih. Piskacek ya. Pembesaran uterus yang tidak simetris pada awal kehamilan. Tanda Hegar itu ismus uteri mengalami hipertrofi kemudian memanjang dan melunak. Kemudian tanda Gödel ya, ada tanda Gödel ya teman-teman ya.
itu serviks uteri mengalami hipervaskularasi akibat simulasi estrogen dan perlunakan akibat progesteron dari kenyal saat tidak hamil menjadi lunak saat hamil. Kemudian tanda Chadwick, perubahan warna karena hipervaskularasi menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks. Kemudian tanda Braxton Hicks itu kontraksi yang bersifat non-ritmik, sporadik tanpa disertai rasa nyeri, mulai timbul sejak kehamilan 6 minggu dan tidak terdeteksi melalui pemeriksaan bimanual pelvic. Ya, oke, next. Nyonya S berusia 28 tahun datang ke PMB mengatakan hamil anak ketiga dan belum pernah keguguran. Hasil anamnesis didapatkan ibu tidak ingat HPHT. Pergerakan janin dirasakan pertama kali kemarin. Berdasarkan hasil di atas, usia kehamilan ibu adalah A 16 minggu, B 17 minggu, C 18 minggu, D 19 minggu, E 20 minggu. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman. Gerakan bayi biasanya dapat dirasakan pada minggu ke-16 sampai dengan 22. Setiap ibu hamil akan mengalami gerakan janin berbeda-beda teman-teman. Waktunya pada ibu yang mengandung anak ketiga mungkin akan lebih dini mengetahui adanya gerakan janin karena sudah berpengalaman. Oke, next ya, ke soal yang terakhir ya teman-teman. Aduh maaf, jawabannya sudah kelihatan duluan. Nyonya C berusia 27 tahun, G1, P0, A0, datang ke BPM dengan usia kehamilan 38 minggu. Mengeluh kencang-kencang, hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik. Tensi 110/70, nadi 80 kali per menit, RR 24 kali per menit, VT pembukaan serviks 8 cm. Dan selaput ketuban masih utuh. Berdasarkan kasus tersebut, penurunan kepala berada pada A hot 1, B hot 2, C hot 3, D hot 4, dan E hot 5. Jawabannya adalah C hot 3 ya. Nyonya C berada pada hot 3. Hot mencakup 4 bidang ya. Yang pertama hot 1 itu teman-teman, bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promotorium ya. Hot 2, bidang ini sejajar dengan hot 1, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Hot 3, bidang ini sejajar dengan hot 1 dan hot 2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri ya. Kemudian hot 4, bidang ini sejajar dengan hot 1, 2, dan 3, terletak setinggi os coccygeus ya. Oke teman-teman, untuk part satunya kasus kehamilan fisiologis part 1 sudah selesai. Nanti tunggu ya untuk part 2 nya, akan segera tayang. Teman-teman, untuk kalian memperbanyak referensi atau memperbanyak teman-teman yang seperjuangan, saya ada rekomendasi nih untuk kalian teman belajar dan mengukur kemampuan kalian. Ini ada sahabat CPNS ya. Di situ banyak lagi soal-soal latihan, kemudian ada tryout-nya, ada materinya, ada sesi Zoom, dibuatkan grup di Telegram juga. Di sana kalian pasti banyak banyak teman-teman saling sharing begitu. Kemudian nanti kalian bisa latihan seberapa kemampuan kalian. Di sini ada yang namanya soal latihan sistem CAT teman-teman, bagus sekali ya. Kalian kalau mau daftar pakai kode referral punya saya supaya dapat potongan harga. Oke, dibikin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, share, and comment ya teman-teman. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.